Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir dalam acara kita pertemuan bimbingan konseling kelompok pertama kali. Terima kasih kepada semuanya telah menyempatkan waktu kalian untuk hadir di sini bersama, berdiskusi bersama. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, baiknya kita berdoa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya. Sebelum kegiatan alangkah sebaiknya kita membaca doa dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Boleh memimpin doa. Sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok? Belum. Oke, baik. Jadi bimbingan konseling kelompok merupakan salah satu bidang layanan dalam dalam bimbingan dan konseling. Dengan format kelompok dapat berupa penyampaian informasi dan lain-lain. Membantu memecahkan masalah pribadi dari nanti anggota kelompok. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang secara optimal. Kakak harap di sini kalian bisa terbuka. Kakak harap ketika kakak menanyakan sesuatu atau meminta kalian untuk berpendapat, kalian bisa berpendapat. Jangan malu, ya, jangan malu. Kita harus saling terbuka. Apapun yang ingin kalian katakan, apapun yang ingin kalian informasikan, kita diskusikan dalam bimbingan kelompok ini. Kakak harap juga takutnya ada hal-hal yang sedikit private, hal-hal yang memang sedikit masuk dalam kata lain. Kakak harap tolong dijaga kerahasiaannya. Cukup kita bicarakan dalam diskusi ini, jangan dibawa keluar diskusi. Oke? Kalian juga sudah rela kan datang di sini. Jadi kakak harapkan lagi agar kalian bisa lebih aktif lagi dalam diskusi kita kali ini. Baik. Kalian udah pada kenal belum sama anggota kelompok? Belum ya? Gimana kalau kita kenalan dulu supaya kita nggak tegang? Pasti pada tegang kan? Ya. Karena kita belum kenal. Coba kakak punya cara nih buat kenalan. Jadi gini, tepukan gini ya. Belum itu sebutkan nama kalian. Belum sebutkan hobi kalian. Belum sebutkan alamat rumah kalian. Mengerti? Mengerti. Nanti pas kakak bilang 1, 2, 3 kita mulai ya. Ya. Kita mulai dari kanan atau kiri? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3. Nama Koval, hobi mancing, alamat Banten. Nama Siti, hobi menyanyi, alamat Surabaya. Nama Maria, hobi menulis, alamat Hanifah. Nama Nadila, hobi membaca, alamat Hanifah. Nama Aini, hobi membaca, alamat Fatia. Nama Aai, hobi main bola, alamat Munjul. Nama Ferdi, hobi menyanyi, alamat Semarang. Gimana? Udah pada kenal belum? Udah. Udah kan? Benar. Ya. Coba Bapak, ini namanya siapa? Namanya Aai. Dari mana? Dari Munjul. Aan. Kerudung coklat. Namanya siapa? Maruya, Hobinya? menulis. Maria. Kerudung merah. Namanya siapa? Aini,
Hobinya apa? Membaca. Yang ini namanya siapa? Siapa? Nadila. Dari mana? Pandeglang. Nadila. Yang ini tadi namanya siapa? Oval. Hobinya apa? Memancing. Oke. Kayaknya kalian sudah pada kenal ya? Ya. Iya. Dari perkenalan, entah itu dari nama, hobi, ataupun alamat masing-masing teman anggota kelompok kalian. Nah, gimana? Udah lumayan relax belum? Iya. Lumayan kan? Iya. Kenapa lumayan relax? Karena sudah tidak asing. Sudah tahu namanya, sudah tahu alamatnya, sudah tahu hobinya, ya sudah tahu alamat rumahnya. Oke. Baik, selanjutnya kita di sini kakak akan membawakan topik yang berjudul percaya diri untuk berbicara di depan umum. Berani berbicara, berani bersinar. Kenapa kakak ngambil judul percaya diri ketika berbicara di depan umum? Karena menurut kakak ya, dari generasi ke generasi, terutama kakak pribadi, ketika kita berbicara di depan umum, pasti ada yang namanya rasa tremor, rasa nervous, rasa gugup, bahkan rasa tidak percaya diri. Nah, itu semua sumber itu dari rasa ketidakyakinan kita akan suatu hal yang akan kita sampaikan. Nah, terus berani berbicara dan berani bersinar itu apa maksudnya? Nah, maksud dari berani berbicara, ketika kalian berani untuk speak up, ketika kalian berani untuk berbicara di depan orang banyak, di depan umum, bahkan ataupun ketika kalian disuruh, misal dadakan nih disuruh pidato ataupun mengisi suatu sambutan, kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih skill kalian lebih dalam lagi, untuk memperlancar cara public speaking kalian. Keberanian dalam berbicara dapat membantu seorang lebih dikenal, dapat membantu seorang lebih dihargai lagi. Benar nggak? Ketika seseorang itu lebih banyak berbicara di depan umum, bahkan sampai dia terkenal, sehingga kita tahu bahwasanya si ini tuh misal pintar dalam public speakingnya, misal pintar dalam speak up-nya. Nah, judul ini menggambarkan bahwasanya ketika kita mengatasi rasa takut akan hal di depan orang banyak, berbicara di depan orang banyak, berbicara di atas panggung, ataupun berbicara di dalam kelas saat kalian presentasi, ataupun ketika kalian berbicara saat mengikuti demo, misal orasi. Nah, ketika kalian bisa berbicara di depan umum, kalian memiliki kepercayaan diri kalian memiliki keyakinan pada diri kalian, itu bisa membuat kalian lebih strong lagi, lebih semangat. Kalian bisa lebih menyusun tutur kata kalian bisa lebih menyusun intonasi kalian yang akan disampaikan kepada audiens. Kenapa? Karena ketika kata-kata kita tersusun, para audiens pun enak dong dengarnya, nggak kayak kocok-kocok itu pasti nggak suka kan, dengarnya nggak enak. Ketika intonasi kita diatur, nada rendah sampai nada tinggi. Terus kalian juga di sini bisa belajar bahwasanya ketika kalian berbicara pasti dong ada yang namanya, maksudnya dalam kata lain level lah. Coba kalau misal kalian berbicara dengan bahasa ilmiah kepada orang-orang kampung, pasti mereka kurang paham dong. Nah, jadi menurut pendapat kakak ya, salah satu kunci kita bisa berbicara di depan umum, kunci kita bisa menyampaikan informasi kepada para audiens itu dengan percaya diri. Coba kalau kalian tidak percaya diri, kayak kalian gini aja, apa audiens mau dengerin kalian yang gini? Nggak mau kan? Nggak mau. Jadi coba latih diri kita buat percaya diri. Coba latih diri kalian sendiri dulu. Supaya apa? Supaya bisa menimbulkan rasa percaya diri. Supaya kalian bisa yakin nih terhadap diri kalian sendiri. Aku yakin, aku pasti bisa menyampaikan
satu atau dua hal menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, menurut kalian percaya diri ketika berbicara di depan umum itu seperti apa? Menurut pendapat kalian? Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, percaya diri di depan umum adalah kita yakin dan berani bahwa kita bisa berbicara di depan orang banyak, bisa dan yakin kita ketika menyampaikan aspirasi ilmu yang kita punya, dan juga menyampaikan hal-hal yang bermanfaat baik diri kita maupun orang lain di depan orang lain. Oke, bagus. Selanjutnya, Kalau menurut saya Kak, percaya diri itu berarti sebuah kepercayaan kita terhadap diri kita untuk meyakinkan kita bahwa kita tuh bisa melakukan hal itu. Nah, benar juga kan, percaya diri itu yakin pada diri kita sendiri. ya betul. Silahkan yang lain. Menurut saya pribadi, percaya diri itu adalah sebuah kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebuah keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Silakan selanjutnya. Menurut saya memiliki keyakinan terhadap diri sendiri dalam menyampaikan ide atau pesan dengan jelas dan efektif. Selanjutnya. Tapi kalau menurut saya, percaya diri itu adalah sikap atau mental yang membuat seseorang yakin pada kemampuannya sendiri. Dan menurut saya, keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada saudara. Kepada para audiens gitu ya. Ya, Dari pendapat yang akan dengar dari kalian, itu sudah benar, sudah betul. Memang rasa percaya diri, entah itu dari keyakinan tadi yang dibilang oleh teman-teman kalian. Jadi intinya, ketika kamu ingin berbicara di depan orang banyak, itu kuncinya apa? Percaya diri. Percaya dulu nih sama diri kalian sendiri. Coba kasih kata-kata afirmasi sebelum kalian maju. Kayak misalnya, saya pasti bisa nih di panggung. Nggak ada yang namanya gemeter, nggak ada yang namanya nervous, apalagi yang namanya ngeblank, sampai kalian nggak bisa berkata-kata. Coba kalian yakinkan pada diri kalian bahwasanya kalian pasti bisa berbicara di depan orang-orang banyak. Coba kalian fokus pada pesan kalian, fokus pada pesan atau informasi yang ingin kalian sampaikan. Jangan kalah sama rasa takut atau rasa cemas yang kalian miliki, rasa gemetar. Coba kalian tarik nafas terlebih dahulu, relax, menangkan diri kalian, lalu mulai speak up. Coba kalau misal emang para mata audiens ini membuat kalian lebih menjadi tremor atau gemetar, coba alihkan pandangan kalian. Coba kalian lihat pada atas kepala, bukan pada mata. Jadi pada segini nih, minimal tuh sejengkal. Menurut dosen saya, jadi katanya ketika kamu berbicara di depan umum, kamu tuh merasa benar-benar gemeter banget, kayak demam panggung banget. Coba kalian jangan lihat mata kalian, mata audiens kalian, tapi lihat atas kepalanya sambil berputar, tidak hanya fokus pada satu individu. Jadi kayak ini sambil menggerakkan tangan kalian. oke, tapi Kak, sepengalaman saya pribadi ya, ketika berbicara di depan umum, kadang tubuh saya bereaksi mengeluarkan keringat dingin tuh Kak. Dan juga kadang saya lupa apa yang akan disampaikan meskipun sudah berkali-kali latihan gitu. Nah, iya, memang kalau rasa seperti itu memang pada umumnya kayak sudah lumrah lah, karena namanya kita berbicara berdiri sendiri ya di depan umum gitu, sambil lihat banyak audiens, pasti rasa gemeter, rasa seperti yang si kita bilang itu pasti muncul. Dan tapi kayak saya boleh cerita sedikit ya Kak? Ya boleh. Saya tuh pernah waktu itu tuh kan suruh presentasi ya di kelas bagi pelajar bahasa Indonesia. Nah, abis itu semuanya udah matang, sama kampusnya udah bisa, udah persiapan matang banget gitu kan, udah pas kita briefing juga emang udah lancar. Tapi ketika kita di depan, terus saya tuh begitu gitu, rasanya kayak
kayak yang apa ya, lava gitu loh, apa gunung merapi gitu loh, bergejolak gitu. Jadi bikin saya kayak aduh gitu, kepikiran gitu. Jadi habis itu pas bicara tuh malah kayak lupa gitu apa ya saya mau bicara. Oh iya Feb, memang kadang kita nih udah bener-bener siap secara matang kan, kayak Febri bilang tadi teman-teman udah siap secara matang, tapi tiba-tiba Febri kayak bergejolak kan, gitu. Itu memang biasanya kayak stimulus dari hawa ataupun rasa diri kita buat ngapain hal-hal ataupun informasi buat audiens. Itu hal yang wajar. Iya, benar sekali Kak. Memang merasa tidak percaya diri itu adalah hal yang wajar. Malah 90% orang mengalami tremor dan nervous. Nah benar juga, saya juga sering merasakan jantung saya lebih kencang berdepaknya ketika berada di atas panggung karena melihat banyak orang grogi. Dia benar sekali mengucapkan barusan sama Ayani. Saya juga sangat merasakan seperti itu, berdebarnya jantung dengan cepat, apalagi kalau tambah pusing sampai lupa perkataan yang mau disampaikan di audisi itu. Ya Kak, benar, saya juga pernah mengalami yang pernah dirasain sama Aad, rasa pusing, cemas, jantung berdetak, sampai lupa kita mau ngomong apa gitu di depan. Ya Kak, saya sering merasa gugup. Baik, dari yang akan dengar ya, dari pengalaman pribadi kalian, ketika kalian berbicara di depan umum, ketika kalian sedang presentasi ataupun kalian sedang mengisi suatu pidato, ataupun kalian sedang berada di atas panggung untuk menyampaikan 1-2 hal informasi, kalian sering banget merasa gugup, nervous, bahkan ada yang jantung berdetak, perut yang bergejolak, ada juga orang yang merasa pusing, mual kan. Memang itu hal yang wajar. Hal-hal yang wajar ketika kita berbicara di depan orang yang banyak. Jadi kalau menurut kakak ya, ketika kalian mengalami hal yang tadi kalian utarakan, coba kalian cari solusi yang bisa membuat hati kalian itu tenang, yang bisa supaya kalian ini lebih yakin, supaya rasa gugup, rasa cemas, rasa nervous, jantung yang berdebar. Kalau menurut kakak, coba kalian tarik nafas dulu kalian, lalu buang secara perlahan. Tenangkan, kalau bisa ulangi secara 3 kali tarikan nafas. Itu salah satu teknik refleksi ya. Itu juga bisa menenangkan hati kita. Kadang ketika kita berbicara di depan umum, hati yang bergetar itu berasal dari rasa ketidakpercayaan diri kita. Rasa kita tidak yakin, kita ragu akan diri kita bisa atau tidak untuk menyampaikan informasi atau hal-hal yang akan didengar oleh audiens. Jadi, coba kalian yakinkan pada diri kalian bahwasanya kalian bisa untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun berbagai informasi. Kalian bisa berlatih di depan cermin, kalian bisa mengubah mindset kalian. Kalian bisa memberikan kata-kata afirmasi, kalian bisa berpikiran positif terhadap apa yang nanti akan kalian lakukan. Kalau menurut kalian solusi yang kalian harapkan ketika kalian mengalami debat panggung itu gimana? Kalau menurut dari saya kayak kan mungkin semua orang tuh berbeda-beda ya cara berkata sendiri masing-masingnya. Kalau menurut saya itu benar yang kata kakak bilang, kalau misalkan kita tuh kalau misalkan mau berada di depan umum, kita harus percaya diri, harus yakinin diri kita. Kalau misalkan kita tuh bisa, karena menurut saya kalau misalkan kita nggak percaya diri sama diri kita, kayak apa ya, minum atau apapun itu bikin kita grogi tetap aja, karena hati kita yang apa ya, yang membuat kita tidak percaya diri. Jadi kita harus meyakinkan diri kita, bilang aku ya, saya kan biasanya bilangnya ayo saya bisa nih maju ke depan, saya bisa berbicara di depan semua orang. Iya Feb, itu termasuk kata-kata afirmasi buat diri kamu, supaya kamu lebih pede lagi buat bicara di depan orang banyak. Tapi ya kan, menurut pengalaman saya tadi kan kata Febri, minum itu tidak berpengaruh ya. Tapi menurut saya pribadi minum juga berpengaruh. Jadi sebelum tampil biasanya untuk mengurangi kecemasan atau
Nah, kalau kan kata Siti tadi ketika dia merasa demam panggung, sebelumnya Siti itu minum air yang banyak ya. Nah, tapi sebelumnya kalau misal minum air yang banyak, Siti pernah ngalamin merasa ini gak sih kayak mau buang air kecil aja gitu pas di atas panggungnya? Kadang ya juga ada sih rasa pengen buang air kecil gitu ya Kak, tapi ya bisa ditahan kok. Jadi kalau menurut kakak ya, memang semua solusi itu pasti bagus. Kan itu tergantung kita lagi ya, balik lagi ke diri masing-masing. Jadi kalau memang tubuh kalian bisa buat menampung air yang banyak kayak Siti tadi, boleh tuh ditiru. Tapi kalau misalnya tubuh kalian yang kayak dikit-dikit nih pengen buang air kecil, mending hanya secukupnya aja ya minumnya. Ya juga Kak, kan emang setiap orang-orang itu memiliki masing-masing kegugupannya, ya tremornya beda-beda. Tapi menurut pribadi saya solusinya itu kan menurut orang tua saya kan masing-masing kepercayaan agama itu seperti baca doa. Kalau saya kan dari agama Islam itu baca doa apa ya menurut masing-masing kepercayaan gitu. Ya, jadi menurut kakak solusi kakak tuh sebelum dia tampil, dia tuh berdoa dulu. Iya. Iya berdoa juga sangat penting ya teman-teman. Iya. Kan kalau dalam Islam ada doa itu kan ya? Ya, ada. Silakan selanjutnya. Tapi kan menurut saya pribadi mah kalau mau ada acara tuh malam itu saya selalu persiapin dulu acaranya gitu supaya tidak gagal. Baik dari teks atau gimana ya, bagian Iya. di depan, tampil di depan. Ya benar sekali yang barusan tadi disampaikan oleh Maruya. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, sebelum tampil ke panggung, alangkah baiknya saya pribadi melatih diri saya agar tidak gugup dan tidak gagu saat kita berbicara. Nah, kalau menurut Aini gimana? Solusi yang Aini terapkan ketika Aini demam panggung? Ya saya juga sama kayak Aan siap matang karena kita mengikuti. Kalau menurut Nabila gimana? Kalau menurut saya harus belajar di depan cermin dan rekam diri sendiri. Terus juga kita ya, jadi kita bisa memperhatikan gerak-gerik kita, intonasi dan yang lain-lain ketika berbicara di depan cermin ya, latihan di depan cermin. Ya jadi persiapan kita lebih matang itu kan ya kalau misalnya kita kayak gitu. Iya, jadi kita kayak lebih pede lagi kan, kita lebih yakin nih kita mau ngomong apa, cara kita menggerakkan postur tubuh kita kayak gimana, nada kita biar supaya tersusun gitu kan. Jadi kak, itu ada tahu orang kalau misalkan dia mau tampil di depan umum itu suka menyendiri dulu sendirian, dia tuh nggak mau ketemu sama siapapun, jadi dia menyendiri sendirian. Nanti pas mau mulai acaranya baru dia tampil. Oh, mungkin itu salah satu cara dia supaya dia tuh bisa kali ya, dia bisa berbicara depan umum. Dan bisa fokus juga ya, kalau sendirian kan kalau banyak orang kadang kan suka berisik gitu, kalau sendirian lebih tenang. Iya, benar. Ya jadi yang tadi teman-teman saya juga bilang itu juga bisa masuk ke solusi untuk demam panggung gitu. Nah, emang kalau menyendiri itu kita gampang menghafal maupun belajar berlatih. Kalau menyendiri itu ya lebih gampang aja gitu. Jadi kita tuh lebih yakin gitu ya. Iya, biasa. Karena sebelum kita masuk ke panggung ataupun sebelum kita mengisi sebuah pidato, jadi kita kayak benar-benar hafal nih gitu di dalam otak. Iya. Baik, dari solusi teman-teman ketika teman-teman demam panggung, sebenarnya semuanya solusinya pada bagus-bagus sih. Nah, kalian juga bisa mencontoh, misal solusi Febri gini, solusi Siti gini. Kalian juga bisa nerapin nih ke solusi kalian. Jadi coba aja, takutnya memang pasti buat diri kalian gitu kan. Ini juga bisa buat ilmu kalian, buat kayak yang seperti yang cerita Febri tadi menyendiri itu kan. Coba kalian juga bisa mencoba kok. Oke, baik, dari diskusi kita hari ini ya, kalau menurut kakak, ketika kita ingin bisa yakin pada diri kita ingin percaya pada diri kita, coba kalian cintai diri kalian sendiri dulu.
Setelah itu, coba ubah mindset kalian. Ubah mindset negatif kalian menjadi mindset positif. Soalnya mindset itu memang sangat berpengaruh bagi perkembangan diri kita sendiri. Coba misal mindset negatif saya, kakak misal gini, kayak aduh aku mah gak bakal bisa ngomong di depan orang banyak, aku kan introvert. Coba ubah ke mindset positif kalian, kayak saya pasti bisa berbicara di depan orang banyak, saya pasti bisa menyampaikan hal-hal ataupun suatu informasi kepada para audiens. Kalau orang juga bisa, kenapa saya enggak? Kalau menurut Siti gimana hasil diskusi kita kali ini? Menurut saya kesimpulan dari apa yang kita diskusikan, kendala dari teman-teman maupun solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman bisa bermanfaat bagi diri saya, dan memang rasa percaya diri itu sangat-sangat penting agar kita bisa lebih maju, bisa lebih berekspresi lagi. Menurut saya, kesimpulan dari percaya diri ini adalah sikap positif yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan baik atau membantu seseorang yang tadinya gagal di panggung menjadi tidak gagal di panggung itu. Silakan Mbak Febri buat kesimpulan kita di diskusi hari ini. Menurut saya kesimpulan hari ini tuh ternyata memang banyak sekali ya, setiap orang itu berbeda-beda karakter masing-masingnya untuk mengatasi apa ya, panggung ini. Terus juga membuat aku juga menjadi lebih tahu gitu. Ternyata banyak sekali solusi yang bisa kita coba untuk mengatasi panggung kita sendiri. Terus juga dan rasa percaya diri itu sangat penting untuk kepercayaan diri kita untuk maju gitu, untuk ke depannya gitu. Iya, emang rasa percaya diri itu harus emang rasa percaya diri itu penting ya, karena dapat membantu kita melewati tantangan tersebut, seperti contohnya naik panggung maupun berbicara di depan umum. Menurut Nadila gimana hasil dari diskusi kita kali ini? Menurut saya, memang rasa percaya diri itu sangat penting karena mempengaruhi perkembangan diri. Oke, selanjutnya Aini, silakan. Menurut saya, sikap positif yang dapat membantu seorang menjadi hidupnya dengan baik. Coba menurut Maria gimana? Jadi kesimpulan dari saya itu, percaya diri itu adalah kunci untuk mengatasi rasa gugup dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi, termasuk untuk tampil di depan umum. Oke, karena tadi kalian sudah berargumen atas penyimpulan dari diskusi kita kali ini, kakak mau kalian menuliskan salah satu hal terberat kalian ketika kalian mau tampil ataupun ketika kalian ingin berbicara di depan orang banyak. Kayak hal terberat kalian, masalah terberat kalian itu apa? Salah satu masalah terberat kalian. Seperti malu bisa nggak sih Kak? Bisa. Kalau emang itu menjadi salah satu ancaman atau tantangan bagi kalian buat berbicara di depan orang banyak, kakak bagiin ya. Ya. Nah, dari kertas yang kakak bagiin tadi, coba kalian tulis ya. Ini benar-benar masalah penghambat rasa percaya diri kalian buat ngomong di depan orang banyak. Nanti kalian tulis. Sekarang boleh kalian tulis, terus lipat, nanti kumpulin lagi ke kakak ya. Silakan. Ada yang sudah? Sudah. Terima kasih. Sudah?
Nyalain dulu ya. Terima kasih. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Pakai simpen dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pesan dan kesan, kakak punya salah satu mainan. Jadi nanti yang kalah, dia yang duluan ngasih pesan dan kesan buat kita semua. Dia yang duluan ngasih kata-kata buat diskusi kita kali ini. Jadi perbedaannya gini, kalau kakak bilang 3 kali H, jadi kan ha ha ha. Kalau kakak bilang 2 kali H, kalian bilang ha ha, 2 kali kan. Kalau kakak bilang 1 kali H, berarti kalian H. Kalau kakak bilang nih silent, berarti kalian diam. Oke? Oke. Ketika kakak mulai 1, 2, 3, langsung mulai ya. Nanti kalian dengerin instruksi dari kakak. Nih, 1, 2, 3. 3 kali H. 2 kali H. 2 kali H. Berdua. Jadi kalian diam dulu ya. Nanti yang berdua. Nanti kalau ada salah satu yang salah, berarti dia yang pertama kali. Nih, dengerin instruksi apa ya. 1 kali H. Kamu jangan ikutan ya. Jadi buat dia. Kalau tadi samaan. Ya, Mak. Dengerin instruksi apa ya? Iya. 1, 2, 3. 2 kali H. 1 kali H. 3 kali H. Silakan bila bagaimana pesan dan kesan kamu dari hasil diskusi kita kali ini. Semoga pesan yang saya dapatkan bisa bermanfaat. Oke, ayo selanjutnya Maria. Tadi kan Maria kalah kan? Ya. Silakan Maria, pesan dan kesannya apa? Pesan dan kesan saya, semoga setelah saya mengikuti diskusi konseling ini, ketika saya ada acara di panggung, saya tidak merasa gugup dan semoga saya selalu percaya diri bahwa saya itu bisa. Kesannya? Kesan saya merasa bahagia, senang karena saya tahu yang saya tidak tahu bisa jadi tahu. Oke. Next, kita game lagi ya. Oke. Dengerin instruksi kakak, oke? Oke. Jangan terfokus pada tangan. 1, 2, 3. H 3 kali. H 2 kali. H 1 kali. H 2 kali. H 1 kali. H 2 kali. H 1 kali. Iya, dari Jangan diem aja. Lanjut saya. Silakan ada pesan dan kesannya. Kesannya apa? Semoga saya lebih berkembang. Kesannya? Soalnya saya sangat bahagia dan senang. Oke, tinggal berapa orang lagi? 4 orang ya? Lihat, fokus pada tangan kakak. Jangan fokus pada omongan kakak. Fokus pada tangan kakak. Jangan fokus pada omongan kakak. 5 kali. Oke, kan kakak bilang fokus pada tangan kakak. Jadi silakan Bapak pesan dan kesan Bapak. Ya, pesan dan kesan saya yang saya dapat dari sesi diskusi tadi, bahwa percaya diri dapat membantu kita menghadapi tantangan, menerima kekurangan, dan memaksimalkan kelebihan. Ya, senang dan merasa bahagia. Oke. Sisa 3 orang ya? Ya. Kakak mau ubah game. Jadi kalau kakak ngomong tutup, kalian buka. 1, 2, 3. Tutup. Silakan Siti. Silakan Siti pesan dan kesannya. Oke, jadi kesan dan pesannya ya Kak. Kesan dari saya sangat merasa senang
bagi orang lain. Maka dari itu tetaplah percaya diri, bisa berbicara di depan umum agar kita menjadi salah satu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Siti. Bisa benar? Dua orang. Kita kembali ke game H. Fokus pada tangan kakak, bukan pada omongan kakak. Ngerti? Iya. Fokus pada tangan, bukan pada omongan. Dua kali. Satu, tiga. Oke, ini silakan. Silakan ini. Pesan dan kesannya dalam mengikuti diskusi kelompok kali ini. Pesan semoga kita lebih maju lagi ke depannya. Kesannya? Pesan kepada dia bisa mendapatkan ilmu baru, teman baru. Terakhir, tinggal Febri. Silakan Febri. Pesan saya awalnya deg-degan banget karena kita kan nggak tahu ya nggak tahu sesama di sini, kita nggak tahu nama-nama dan daerah-daerahnya. Terus tapi semakin berjalannya waktu saya jadi merasa senang. Ternyata di sini tuh banyak dari daerah-daerah yang berbeda. Oke, kita bisa dengar dari teman-teman kalian banyak pesan dan kesan yang begitu Masya Allah ya. Semoga kakak berharap semoga apa yang kita diskusikan hari ini kalian terapkan dalam kehidupan kalian dalam kehidupan kalian. Jadi coba kalian bisa menerima diri kalian bisa mencintai diri kalian bisa yakin dengan diri kalian. Jangan ragu ataupun jangan mendengarkan kata orang lain. Kadang kata orang lain itu membuat mental kita down. Baik, dari diskusi kita tadi, sekiranya ada salah atau tutur kata yang memang kurang berkenan hati kalian, maka minta maaf sebesar-besarnya. Oke, jadi semoga pertemuan kita nanti akan diadakan oleh kesepakatan kita bersama bisa lebih menjadi semenarik mungkin ya. Kita bisa lebih menjadi aktif lagi. Seperti yang awal kan bilang, kalian jangan malu-malu. Kalian harus terbuka dalam yang konseling kelompok itu. Kalian harus terbuka. Apa yang ingin kalian katakan, jangan ada rasa takut ataupun malu. Kakak ada sesuatu buat kalian. Ini, kamu langsung bagiin aja ya. Terima kasih telah hadir, telah ikut berpartisipasi dalam bimbingan konseling kelompok ini. Dari yang tadi kita diskusi jalan juga kalian aktif. Ketika kakak bertanya kalian menjawab. Ketika ada teman kalian yang mengutarakan argumennya, kalian juga terus ikut berpendapat. Semoga kedepannya kita selalu bisa menghidupkan dinamika kelompok ini. Karena apa? Ketika dinamika kelompok hidup, maka kelompok itu akan semakin seru dan semakin asik. Baiknya kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa. Silakan pimpin. Ada yang mau mimpin doa? Saya Silakan. teman-teman lainnya kita membaca doa dalam hati. Mulai berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak telah memberi doa. Aku ucapkan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Semangat selalu. Coba kalian cinta diri kalian sendiri terlebih dahulu. Tumbuhkan rasa yakin yang kuat